dengan Allah. Jadi setelah di situ tadi di ayat 9, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'adahu sajidin. Sawaituhu, setelah dibentuk itu Adam, Nabiullah Adam, ya, dengan bentuk yang sempurna dari min salsalin min hama'in masnun, dari tanah liat yang memang tanah khusus. Kemudian wanafakhtu, aku meniupkan, menghembuskan fihi, di dalamnya, min ruhi, dari ruh, kita terjemahkan dari ruhku. Kalau penafsirannya lebih luas lagi, faqa'u lahu sajidin, maka diperintahkan untuk semua makhluk pada saat itu, seluruh malaikat dan makhluk-makhluk yang lain, diperintahkan untuk sujud kepada ciptaan ini yang bernama Adam. Fasajadal malaikatu, maka bersujudlah para malaikat, kulluhum ajma'un, semuanya tanpa terkecuali, illa, kecuali iblis. Tadi yang Illa ayat 29:30. Yang menarik di sini adalah ini ayat 30 sudah berhenti di ajma'un. Kemudian ada tanda waqaf lam alif. Artinya kalau lam alif itu dilarang berhenti. Makanya di situ fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, semuanya sujud. Malaikat illa iblis, kecuali iblis. Jadi dia tidak masuk rentetan satu ayat, tetapi tidak berhenti di ayat 30. Illa iblis, ini menandakan memang iblis dan malaikat berbeda. Karena ada yang mengatakan bahwasanya iblis itu pimpinannya malaikat, bukan. Memang juga dia makhluk sendiri. Dia juga termasuk makhluk yang taat terdahulu. Aba ayyakuna ma'asajidin, dia menolak apa? Saya menolak menjadi ikut sujud. Bertanya Allah, qala ya iblis, wahai iblis, malaka alla takuna ma'asijid, apa yang menyebabkan kamu alla takuna, tidak menjadi ma'asajid, orang-orang yang sujud, tidak menjadi bagian yang sujud. Qala, menjawab iblis, alam akun li asjuda li basyarin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun, mengapa saya harus sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah liat, dari tanah lah. Qala, itu karena dia menyampaikan seperti itu sudah langsung ditegur sama Allah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim, kalau begitu keluar saja dari kelompok ini, keluar dari syurgaku, keluar dari tempat, keluar dari kemuliaan ini. Fa innaka rajim, karena engkau yang sudah terkutuk. Inna alaika la'nata ila yaumiddin, dan aku melaknatmu. Allah melaknat iblis sampai ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi tidak ada lagi tempat iblis bertobat, tidak lagi mau diterima permohonan maafnya, tidak ada. Karena Allah sudah ultimatum ila yaumiddin, sampai terakhir habis usia bumi ini. Qala, negosiasi iblis, Rabbi, Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Fa'anzirni itu perintahkan, mohon kepada Allah untuk dia sampai kehidupannya, sampai yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Yub'atsun itu hari kebangkitan, berarti setelah kiamat.
Karena kan yaumidin sampai hari kiamat. Ini yaum yub'atsun. Ada dua terjemahan sini. Ada yaumuddin itu hari kiamat, ada yaum yub'atsun hari kebangkitan. Ternyata ini juga yang ada pendapat bahwasanya iblis terus menggoda sampai nanti hari kebangkitan. Qala fa innaka minal munzirin. Ini diizinkan oleh Allah. Qala fa innaka minal munzirin. Oke, kamu termasuk orang yang kamu diterima permohonanmu. Diterima permohonanmu. Ila yaumil waqtil ma'lum. Tapi Allah mengatakan ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai waktu yang saya tetapkan nanti di mana. Dia minta sampai hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu sampai alam barzakh dia goda juga lagi orang sampai nanti berkumpul sampai nanti itu minta sampai situ. Tapi kata Allah, qala fa innaka minal munzirin. Iya, saya terima permohonanmu. Tapi ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang saya tetapkan. Qala, bertanya lagi iblis. Luar biasa permintaan. Rabbi, Tuhanku, tetap menganggap Rabbi. Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa ughwiyannahum ajmain. Ini terjemahnya secara garis besar. Tugasku ini saya akan menggoda semua makhlukmu, khususnya ini Adam dan seluruh nanti anak cucunya sampai hari kiamat. Saya akan goda, saya akan gelincirkan, pokoknya semua tipu daya saya akan gunakan untuk menggoda supaya dia melalaikanmu, tidak beribadah kepadamu. Ya, illa ada pernyataan iblis, illa kecuali ibadah kami humul mukhlasin, kecuali hamba-Mu ya Allah dari dia mereka yang mukhlas. Bedanya mukhlis dengan mukhlas. Pernah kita dengar? Kalau mukhlis apa mukhlis? Kalau ikhlas, orang ikhlas. Kita dengar ikhlas, kata ikhlas. Ikhlas. Kalau mukhlis, orang ikhlas. Ikhlas itu ya kata bendanya. Tapi kalau orangnya disebut mukhlis, orang yang senantiasa ikhlas. Di sini Allah, bukan Allah ini, iblis. Mukhlas itu memang di atasnya orang mukhlis, di atasnya. Nah, ini ada tingkatan. Kita belajar ikhlas. Orang-orang yang sudah belajar ikhlas, dia akan menjadi mukhlis yang senantiasa dalam pribadinya ikhlas, senantiasa ya, tidak ada yang lain kecuali dia memang ibadah kepada Allah. Di atas mukhlis ada mukhlas yang diikhlaskan oleh Allah. Bedanya kita mukhlis masih berusaha ini. Semuanya orang berusaha menjadi ikhlas. Ada orang bilang ikhlas kak. Kalau masih ada yang berkata ikhlas kak, berarti belum ikhlas. Jadi apa pada dibilang tidak usah dibilang. Nah, diberi ikhlas kan ya baik. Saya kan mau. Tidak usah ada ikhlas kan ikhlas. Ya. Karena yang diinginkan oleh Allah itu memang yang mukhlas, yang diikhlaskan oleh Allah. Jadi luar biasa ini pernyataan iblis. Saya tidak bisa ganggu umatmu manusia. Saya tidak bisa ganggu hambamu ya Allah. Yang engkau ikhlas. Berarti kalau kita masih kategori ikhlas mukhlis, gampang sekali kita tergoda iblis. Nanti di kategori itulah oleh ulama-ulama dulu yang memang hidupnya luar biasa, yang sudah tidak ini tetap berjuang, itu yang sudah mukhlas itu, ya, yang mukhlas ya, itu tidak bisa tergoda oleh iblis. Dan iblis sudah bilang, saya tidak bisa goda nanti yang mukhlas. Ya, ikhlas, mukhlis, mukhlas paling tinggi ini, makomnya tinggi. Oleh hadza siratul mustaqim. Ini jalan yang memang diinginkan. Tetapi harus diteruskan. Kalau perempuan mukhlisah. Pernah kan disampaikan orang bersih adalah orang yang merasa dirinya kotor.
Dan orang kotor sebenarnya lah yang merasa dirinya bersih. Mungkin saya pernah sampaikan juga hebatnya kita belajar dari iblis. Ini apa yang bisa dipelajari dari iblis? Iblis itu setiap hari, bahkan setiap detiknya berpikir bagaimana bisa menggoda manusia. Bahkan punya 1001 cara bagaimana bisa menggoda, bagaimana manusia itu digoda. Berarti sungguh-sungguhnya itu iblis menggoda. Karena tugasnya memang, karena dia sudah minta, jadi dia betul-betul amanah dalam menggoda. Ya, kalau mungkin belajar betul-betul taktik amanah, kesungguhan, belajar dari iblis. Setiap detiknya dia sungguh-sungguh menggoda manusia. Olehnya dari situlah kita belajar Nabiullah Muhammad SAW satu-satunya manusia yang kita ketahui. Karena manusia yang lain yang disembunyikan Allah masih banyak. Satu-satunya manusia yang menjadi contoh bagi kita adalah Nabiullah Muhammad SAW yang zikirnya tidak pernah berhenti. Karena kapan berhenti iblis langsung masuk. Makanya ya ada juga sahabat yang kita ketahui yang tidak pernah putus wudunya setelah dia masuk Islam sampai dia meninggal, tidak pernah putus wudunya. Terus bagaimana kalau tidur? Nah, karena kalau tidur dulu, kalau masih tidur dulu seperti ini, itu tidak batal wudu. Kecuali Tidur kalau terlelap. sudah terangkat, mohon maaf, pantat. Kalau gitu, ini batal ini. Kalau dalam fikih batal. Ini kalau dalam fikih batal. Ya, ini kalau sudah terangkat dalam fikih Imam Syafi'i itu sudah batal. Jadi kalau Jumat itu hati-hati, kalau tidur jangan sampai ada terangkat begini sedikit, itu sudah batal. Coba. Padahal itu sudah makruh sebenarnya. Tapi kalau kita baring, kalau mau Jumat, tidak dirasa. Ibu-ibu itu baru merem. Padahal bilang tidak tidur ya. Bangunnya kalau baring. Padahal pernah sedikit. Kadang-kadang ibu-ibu kan tidur sampai terlelap. Ibu satria biasa itu laki-laki dan tidak Ada sahabat yang diketahui ternyata tidak putus wudunya. Ada yang tahu siapa? Sahabat yang muazzin pertama, Bilal. Ya, Bilal bin Rabah, ya, budak hitam pekat. Hitam pekat tidak ada, tidak bisa diangkat. Tetapi sendal saya sudah di surga. Bilal bin Rabah. Ya, kalau kita dengar iblis menggoda luar biasa di luar waktu sholat, di luar sholat itu iblis hebatnya luar biasa menggoda. Nantilah ketika mau sholat, nanti Nabiullah Muhammad bilang, hari ini Bilal istirahatkan saya Bilal. Nah, kalau sudah begitu Nabi langsung tuh Bilal bergegas, labbaik ya Rasulullah, ya Tuhan siap. Itu pasti 5 kali waktu. Nah, hari ini Bilal naik ke atas di atas Ka'bah, dia awalnya di atas Ka'bah itu dia dan sebagainya, pernah lagi pindah. Hingga terakhir meninggal Rasulullah, ya sudah. Dia meninggalnya Rasulullah sudah tidak mau lagi azan. Ya, kenapa tidak mau azan? Karena begitu cintanya dengan Nabi Muhammad, begitu cintanya Bilal kepada Muhammad, tidak mau disebut namanya Nabi Muhammad. Disebut saya namanya tidak bisa. Mau runtuh itu Bilal. Ya dari situlah kenapa Bilal juga betul-betul menjaga dirinya. Mulai dari dia masuk Islam, setelah dia tahu tentang wudu, dia jaga wudunya. Jadi tidurnya Bilal, ya ini. Kenapa Bilal tidak batal wudunya? Diketahui tidurnya Bilal tidak seperti kita yang tidur terlentang. Tidurnya itu duduk sandar supaya terjaga wudunya. Jadi tidak pernah batal wudunya. Tidur pun dia sandarkan dirinya di tembok. Tegap begini badannya sudah begini terus gitu, tidak ada. Makanya dia mau jaga terus itu zikirnya, dia mau jaga dirinya, dia mau naikkan makomnya supaya bisa bersama dengan Rasulullah. Itu niatnya. Ya Allah, ya Rabbi, dia sampaikan ke Rasulullah, mengapa engkau sampai begini? Bilang kau jaga, kau tidak tidur. Tidak Rasul, saya ini
budak sekali, saya orang di bawah sekali kan, atas sekali. Beda sekali makamku dengan kita Rasul. Sampai engkau menjadi kekasihnya Allah. Bagaimana saya bisa menyamai ini? Bagaimana saya bisa? Jadi ini demi amalanku. Saya jaga wudhuku sampai tidak putus itu. Saya jaga itu. Jadi luar biasa, tidurnya pun dia sadar supaya dia terjaga. Jadi kapan yang ada waktu dia sudah sholat, langsung dia berdiri. Ada yang pernah mengatakan, kenapa tidak perlu itu bilang? Langsung dan sebagainya. Disampaikan dia yang jaga wudhunya, dia tidak tidur sampai terlentang. Nah, itu ini hebatnya juga iblisnya. Jadi kalau setiap saat iblis menggoda, setiap saat pun juga kita menjaga diri. Kita harus juga punya strategi bagaimana bisa tingkatkan iman. Kita juga punya strategi bagaimana juga punya kualitas iman yang baik. Karena iblis strateginya luar biasa. Tidak bisa yang ini dicoba yang ini, tidak bisa ini ganti yang lain. Begitu. Coba perjuangan iblis menggoda kita mau ke masjid. Dia tidak sadar, kira itu Mulai dari bangun tidur, ya anak masih lama. Kalau kita bisa bangun, sudah, iya Pak, dipersilakan. Berwudhu lagi diganggu lagi ketika berwudhu, sembarang dipikirkan. Ketika itu kita istighfar, mohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir. Selesai semua mau keluar rumah, tiba-tiba itu ya itu kekuatan iblis. Tiba-tiba kasih sembunyi lu kunci. Mau beol. Itu terus bisa terus mau lagi beol lagi. Pokoknya Pak, bagaimana cara? Sampai lagi jalan, capek itu kaki, dia mau berjalan, dia mau ke masjid. Capek, sudah, kuatkan. Walaupun pakai tongkat, itu luar biasa. Contoh kita, dia yang paling pertama saudara ke masjid. Walaupun pakai tongkat dan ya, jadi belum sampai di situ perjuangannya iblis masuk ke dalam masjid, ganggu ini kakinya supaya salah masuk itu. Yang masuk kaki kiri. Makanya pun kita banyak kali pada sampai kalau salah kaki kiri ulangi, keluar lagi ulangi. Masa ada kali iblis keluar salah masuk kakiku keluar dulu baru ulangi masuk. Saking maunya ini ubah diri kita supaya terarah gitu. Kalau salah masuk kaki kita tadi kaki kiri masuk masjid, ulangi keluar dulu, kaki kanan masuk. Ya, sambil baca Allah maftah lina hibbat Allah maftahna abwa rahmatika. Ya. Jadi masuk kaki kanan, masuk lagi. Setelah itu digoda lagi, belum sampai situ, goda lagi. Jangan habis sholat sunnah langsung berduduk cerita orang gitu. Nah, cerita ini bocorin rasa iblis menggoda. Itu banyak. Belum sampai di situ. Pokoknya sholat sunnah lagi, kasihan lagi pikiran tak. Ya Allah. Kemana-mana. Pokoknya selagi bertahu, alhamdulillah syaitan. Sholat sunnah selesai. Selesai sholat sunnah masih lama. Cerita mau belum itu. Ya, suruh kita cerita. Kalaupun ceritanya kata Nabi, kalaupun ceritanya yang baik, silahkan. Tapi itu iblis ketika kita bercerita pasti masuk. Oh, iya itu sudah mengkompor di kita. Kalau dia tidak bisa menggoda kita, dia goda teman-teman. Antum saya itu yang sudah. Itu langsung muncul ide itu orang bertanya. Itu godaan iblis itu. Kita setelah itu tidak bisa lagi tergoda, sudah mulai waktu sholat. Sudah selesai, sudah mau waktu sholat, maka ini yang menjadi rukun awal sholat kita, yaitu takbiratul ihram. Ya. Saya mungkin sudah pernah sampaikan, mana rukunnya, ucapannya atau gerakannya. Ini masih banyak yang sholat, saya tidak dengar dia ucapkan Allah Akbar ketika pertama kali. Padahal itu rukun. Allahu Akbar itu rukun. Rukun pertamanya sholat. Banyak tidak takbir itu ketika mulai sholat, langsung saja. Nah, dia tidak ucapkan Allah. Hebatnya lagi kita sudah ucapkan, tapi dia bisa tergelincir
bisa dilincirkan lagi di data. Makanya banyak juga yang salah-salah ketika membaca Allahu Akbar. Sudah disampaikan juga guru kita banyak banget. Hanya yang panjang Allah, ini salah besar. Itu bertanya itu, apakah Allah Maha Besar? Itu bertanya. Allah bertanya ini. Apa nama bertanya? Harusnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini rukun pertama. Di sholat saja pas sholat itu kita masih bisa digoda lagi iblis. Tetapi ketika berjamaah, maka perlu sekali itu rapat, lurus, itu tidak bisa masuk barisan. Kalaupun tergoda kita, kalaupun yang terganggu lain di pikiran kita itu bukan lagi iblis yang mengganggu ketika kita sholat berjamaah, tapi pikiran-pikiran kita yang sudah masuk di dalam otak banyak sekali, jutaan miliar ini Kalau ada di informasi rumah, masuk kenapa diingat di waktu otak kita. sembahyang? Dan itu semua terulang-ulang ketika sholat. Kenapa bisa terbuka semua? Itu karena kita dalam Susah. sudah wudhu sholat. Bisa di baru lahir bisa. Habis baca aku. Luar biasa di masjid, luar biasa goda. Makanya kalau sholat sendiri duhur asar itu selalu benar-benar fokus bener 4 rakaat Tidak berhasil ini selalu. Saya kira dia goda terus. saya biasa tuh Sampai lebih banyak itu ya. sujud salwi. Biasa saya tidak terjumpa Pokoknya ini di bagaimana caranya saya tambah kita sujud goda salwi. supaya bisa ikut kelompoknya iblis. Makanya kan sudah banyak tergoda, termasuk nanti pasukannya Dajjal dan sebagainya. Itu pasukannya semua itu. Sudah banyak yang tergoda. Ya. Nabi sudah, kalau Dajjal itu Nabi khususkan untuk perempuan, jaga perempuan-perempuanmu kalau sudah muncul nanti Dajjal. Dajjal secara fisik sudah muncul, tetapi sistemnya sudah muncul. Itu di HP. Sistemnya Dajjal sudah muncul, sudah banyak karena pasukannya dari dulu sudah banyak dan itu sudah makanya luar biasa. Kita mohon perlindungan kepada Allah, semua kita dilindungi dari Amin. segala iblis dan kita menjadi orang-orang yang ikhlas dan kita terus berusaha niatkan ibadah kepada Allah SWT, dan Allah pasti akan menjadikan kita hamba yang diikhlaskan diridhoi oleh Allah SWT. Allahumma arhamna bil Quran